Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan tutorial urip.info. Lanjutkan pembahasan penyetaraan reaksi redox dengan menggunakan metode perubahan bilangan oksidasi untuk reaksi NH4 2 kali Cr2O7 menghasilkan NH3H2O, Cr2O3 dan O2. Pertama, kita harus menentukan bilangan oksidasi lebih dahulu. Tentunya kalau ingin tahu cara praktis, cara mudahnya, silahkan mengakses tautan s.id/bilogs-muda. Seperti aturan pada umumnya, bilangan oksidasi di sini yang dituliskan adalah bilangan oksidasi rata-rata atau bilangan oksidasi setiap satu atom dalam suatu molekul atau dalam suatu senyawa. Bilangan oksidasi oksigen di sini tentu 0 karena oksigen hanya berikatan dengan oksigen saja, sesama oksigen. Kemudian kalau di dalam Cr2O3 oksigen minus 2 satuannya, jumlahnya 3 min 6. Tidak bermuatan, maka kita cari lawan min 6. Lawan min 6 adalah plus 6. Itu adalah bilangan oksidasi Cr yang jumlahnya 2. Sehingga per Cr bilogsnya plus 3. Untuk H2O ini sangat umum. Oksigen min 2, H plus 1 untuk setiap H. Demikian pula pada NH3. H bilangan oksidasinya plus 1, jumlahnya 3. Plus 3, lawan plus 3, min 3. Itulah bilangan oksidasi N. Kalau kesulitan menentukan bilangan oksidasi setiap atom atau unsur dalam senyawa ini, kita bisa uraikan lebih dahulu. Misalnya dengan cara seperti ini. Kalau kita uraikan, NH4 2 kali Cr2O7 diuraikan menjadi ini, sehingga kita akan lebih mudah menentukan bilangan oksidasinya. NH4 plus itu sama dengan NH3 yang mendapat tambahan H+. Kemudian untuk Cr2O72-, kita ngitungnya dari oksigen lebih dahulu. Oksigen bilangan oksidasi satuannya adalah min 2, jumlahnya 7 min 14. Min 14 minusnya diambil 2 untuk digunakan sebagai muatan, sehingga sisa minus 12. Lawan minus 12 adalah plus 12. Jadi lawan minus 12 adalah plus 12. Itu untuk Cr2. Karena jumlahnya ada 2, maka dibagi 2 menjadi plus 6. Kembali ke sini, ini kita bisa gantikan. Nanti kalau kita pasangkan dari yang ini tadi, kita akan cari manakah unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Tetapi ini nanti akan sedikit mengalami kesulitan karena oksigen ini dan Cr ini mengalami oksidasi sekaligus reduksi. Oleh karena itu perlu bantuan suatu spesies yang selalu ada dalam suatu larutan, yaitu H2O. Sehingga kalau kita tuliskan lebih umum, ini akan menjadi seperti ini. Jadinya seperti ini. Tadi bilangan oksidasi N, H, Cr, dan O kita hitung sudah sebelumnya. Kemudian ini perlu kita tambahkan H2O sebagai bantuan agar oksigen yang ada di sini, ini kan kalau kita cek bilangan oksidasi N tidak berubah, H tidak berubah, Cr mengalami perubahan dari plus 6 menjadi plus 3, sehingga dia mengalami penurunan atau mengalami reduksi. Sementara oksigen di sini minus 2. Ini kalau kita pasangkan dengan oksigen yang ada di H2O dan di Cr2O3, dia tidak berubah. Tapi kalau kita pasangkan dengan O2, dia akan mengalami oksidasi dari minus 2 ke 0, naik. Namun di sini sekali lagi kita akan mengalami kesulitan. Oleh karena itu, kita tidak menggunakan oksigen di sini untuk dipasangkan dengan O2, tapi kita akan menggunakan oksigen yang berasal dari H2O, dari pelarutnya. Sehingga kita akan dapatkan perubahan bilangan oksidasi oksigen yang ini, minus 2 berubah menjadi 0. Oleh karena itu di sisi sebelah sini pun kita boleh tambahkan H2O. Pada proses akhirnya nanti di sebelah kiri ini H2O-nya akan tereliminir. Selanjutnya memeriksa apakah jumlah atom-atom ruas kiri dan kanan untuk atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi itu sudah sama atau belum. Untuk Cr di sini jumlahnya 2. Yang di ruas sebelah kanan sudah 2. Jadi di sini tidak perlu diubah koefisiennya. Oksigen di sini minus 2 menjadi 0. Oksigen di ruas sebelah kanan yang kita pasangkan ini, yang mengalami perubahan bilangan oksidasi, jumlahnya 2. Di sebelah sini kan baru 1. Maka ini kita kalikan 2. Selanjutnya kita bubuhkan bilangan oksidasi untuk atom atau unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi sesuai dengan jumlahnya. Kalau tadi Cr itu plus 6 untuk 1, kalau 2 berarti plus 12. Jadi ini kita bisa bubuhkan seperti ini. Kemudian Cr di kanan tadinya plus 3, kalau dikalikan 2 jadi plus 6. Sekarang kita tunjukkan sekaligus bahwa ini terjadi penurunan bilangan oksidasi atau mengalami reaksi reduksi.
Jadi Cr di sini mengalami reaksi reduksi. Kemudian oksigen tadi di sini adalah minus 2. Kalau sudah dikalikan 2 jadinya minus 4. Sini kita bubuhkan untuk oksigen minus 4. Kemudian oksigen di ruas sebelah kanan O2 ini tidak mengalami perubahan nilainya. Sehingga ini kalau kita berikan tanda, dia akan mengalami kenaikan dari negatif 4 ke 0, naik 4. Dalam konsep penyetaraan reaksi redoks metode PBO, penurunan dan kenaikan bilangan oksidasi itu harus sama. Ada angka 6 dan 4. Ini kalau kita hitung, KPK-nya adalah 12. Oleh karena itu, ini kita jadikan 12 dengan cara dikalikan 2, sementara yang 4 ini kita kalikan 3. Sehingga sama-sama 12 kenaikan dan penurunannya. Jika ini kita kalikan 2, maka semua spesies yang terhubung dengan tanda panah warna merah dikalikan 2, dan spesies yang terhubung dengan tanda panah warna biru kita kalikan 3. Ini kita salin. Yang terhubung dengan tanda panah warna merah kita kalikan 2, sedangkan yang warna biru nanti kita kalikan 3. Jadi di sini 2 dikalikan 3 jadi 6. Kemudian di sini kita kalikan 3. Spesies yang sudah kita ubah, koefisiennya kita tidak boleh ubah lagi. Kita hanya boleh mengubah spesies lain yang memang belum mengalami perubahan koefisien. Pertama kita cek N. N di ruas sebelah kiri, di sebelah sini, jumlahnya kan ada 2, dikalikan 2, ada 4. Sementara di sini baru 1. Jadi ini kita kalikan 4. Kemudian kita bisa periksa oksigen. Oksigen di ruas sebelah kiri, ini kan 2 kali 7, 14, ditambah 6, ada 20. Sementara di ruas kanan, ini ada 6, ini ada 6 juga, sudah ada 12. Untuk menuju ke 20 berarti kurang 8O. Jadi di sini kita kalikan 8. Yang lainnya silakan diperiksa apakah jumlah H sudah setara atau belum. Yakin ini sudah setara. Nah, sekarang kita lihat, reaksi ini sudah setara. Tetapi ada spesies yang tadi kita tambahkan, yaitu H2O. Ini kita bisa eliminir. Karena di kiri dan kanan kan ada. Maka yang ini kita kurangi 6. Dan yang di sebelah kanan juga kita kurangi 6. 8 dikurangi 6 kan sama dengan 2. Ini adalah hasil penyetaraan reaksi redoks dengan menggunakan metode PBO untuk reaksi ini. Oke, cukup sekian. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa pada pembahasan penyetaraan reaksi redoks lainnya bersama Urip.info. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.